Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, saya Ilham Taufik Rahman. Di sini saya akan mencoba menjelaskan satu ayat dan satu hadis mengenai etika dakwah bagi seorang dai. Ada banyak tentunya ayat dalam Al-Quran mengenai etika dakwah, tetapi saya hanya mengambil satu ayat saja, yaitu Quran Surat As-Saff ayat 2-3 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la ta'lamun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Sesungguhnya kebencian Allah itu sangatlah amat besar bagi orang yang berkata kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun, bagi orang yang mengatakan apa yang tidak dia kerjakan. Maka seorang dai ketika menjelaskan suatu hadis ataupun suatu ayat berupa perintah dari Allah dan Rasulnya, maka seorang dai itu wajib gitu untuk melakukan hal tersebut sebelum bukan hanya menyampaikannya saja kepada seorang mad'u gitu. Bukan hanya menyampaikannya saja kepada mad'u, tetapi konsekuensinya, tanggung jawabnya itu ialah harus bisa juga mengamalkan apa yang ia katakan. Ini inti dari Quran Surat As-Saff ayat 2-3, bahwasannya kita harus mengerjakan apa yang sudah kita katakan gitu. Jadi bukan hanya sekedar ucapan kemudian meninggalkan. Apalagi ini bentuknya perintah. Al-aslu fil amri lil wujub, bahwasannya suatu perintah ini hukumnya adalah wajib gitu. Kalau wajib ini kan dikerjakan itu mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa tentunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, satu hadis ini juga mengenai ketika dakwah. Ada satu hadis an Abi Sa'idil Khudri, bahwasannya ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi, barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah ia rubah dengan tangannya. Fa ilam yastati fabilisani, maka jika tidak bisa dengan tangannya, ia harus bisa merubah itu dengan lisannya. Fa'ilam yastati' fabiqalbi, maka jika belum juga bisa dengan lisannya, maka rubahlah dengan hatinya. Minimal kita mengingkari kemungkaran tersebut gitu. Dan ini disebut sebagai selemah-lemahnya iman. Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya ketika kita melihat kemungkaran, apalagi seorang dai tentunya harus bisa memberantas kemungkaran ini, maka hendaklah kita merubahnya dengan tangan kita. Tangan kita ini maksudnya yaitu kekuasaan gitu. Kalau kita mendapatkan posisi ataupun kedudukan tertinggi di sebuah masyarakat yang dimana kita itu pemegang peraturan gitu, maka kita harus bisa merubah kemungkaran itu gitu, dengan kekuasaan kita. Kemudian jika tidak bisa dengan kekuasaan kita, maka dengan lisan kita, dimana ini kan sangat semua orang bisa gitu melakukan untuk mencegah kemungkaran ini dengan lisannya, karena semua orang punya lisan gitu, bisa mengatakan ataupun membantah dan melarang gitu seseorang untuk berbuat kemungkaran dengan lisan kita. Dan juga kalaulah tidak bisa
merubah kemungkaran dengan lisan kita, maka rubahlah itu dengan hati kita gitu, dengan cara kita menolak akan kemungkaran tersebut, dengan cara kita membenci akan kemungkaran tersebut. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester etika dakwah. Baik, akhirul kalam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.